Jam itu ya. Gas. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkannya nama Bapak Satya Adib. Bapak di sini akan menjelaskan tentang peran tokoh ulama dalam perkembangan peradaban Islam dan organisasi di Indonesia. Sekarang di mata pelajaran SKI ya teman-teman. Oke. Sebelum kita Sebelum melanjutkan kepada pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh KM-nya. KM siapa? Hadir. Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Absen dulu ya teman-teman. Tampilnya Alwi Al-Haddad, Karlin, hadir Bapak. Lita, Lita, Lengkap dong, Fi apa? Fitriani Dewi, Hadir Bapak. Nyobain. M. Albani Nugraha, Bapak yang ganti. Muhammad Zaki, Hadir. Muhammad Faiz, Raden Isnan. Enak. Raden Isnan ada nggak? Tahu Pak. Aduh ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali nggak masuk. Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Buset. Raden Isnan. Iya Raden Isnan belum. Cuma 3 apa gitu ya? Albani berapa? Rizka, Hadir. Sadia, Hadir. Tita Tiara, Hadir. Hadir. Wafa. Hadir. Cuma Raden Isnan yang nggak hadir ya. Pak. Yang pertama kita mempelajari peran Imam Syafi'i. Syafi'i. Dosen Dakob. Imam Syafi'i. Kalau Adul gak datang berarti itu ya siap. Imam Syafi'i lahir pada tahun 760 Masehi Nanti atau 150 Hijriah di Gaza, Palestina, dari keluarga keturunan Quraisy. Ayahnya meninggal saat dia kecil, Oke, sehingga ditunggu ya. ia dibawa ibunya ke Mekah, tempat asal keluarganya, agar dapat tumbuh dalam lingkungan ilmu. Sejak kecil ia dikenal sangat cerdas. Jadi Imam Syafi'i ini dari kecilnya juga terkenal beliau itu mempunyai kecerdasan di atas manusia normal gitu. Kecerdasannya luar biasa lah bisa disebut gitu. Dan memiliki hafalan yang kuat. Pada usia 7 tahun ia telah menghafal Al-Quran. 7 tahun udah hafal Al-Quran. Masya Ini kita udah berapa tahun belum hafal gitu ya. Aku baru 17 tahun. Iya, kan saya juga terutama Oh, masa sih Pak? belum. Aduh. Dan pada usia 10 tahun menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i. Ini kita menjelaskan peran peradaban perkembangan Islam di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki perannya yang sangat besar dalam perkembangan peradaban Islam melalui kontribusi dan menyusun dasar ilmu usul fikih yang menjadi pedoman utama dalam penetapan hukum Islam. Dia juga Imam Syafi'i juga disebut bapaknya usul fikih. Bapaknya usul fikih Imam Syafi'i ini. Dia berhasil menyatukan metode fikih antara ahlul hadis dan ahlul rayi sehingga melahirkan pendekatan hukum yang seimbang, moderat dan sistematis seperti itu. Pemikirannya kemudian menyebar luas ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara di kita gitu seperti itu.
dan menjadikan dasar praktik keagamaan mayoritas Islam Indonesia melalui karya-karya serta sistem pendidikan yang dia bangun seperti itu. Yang selanjutnya ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini lahir pada tahun 1058 1058 Masehi atau 450 Hijriah di kota Tursia atau di Iran yang kita kenal sekarang, di kota Iran. Dia berasal dari keluarga sederhana namun sejak kecil menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam bidang fikih, logika dan filsafat. Setelah ayahnya meninggal, dia juga dibesarkan oleh seorang sahabat ayahnya yang menyekolahkan dia di lembaga ilmiah. Al-Ghazali kemudian belajar kepada ulama besar seperti Imam Al-Haramain, Imam Al-Zuwaini di Naim Sabur yang menjadikan salah satu murid yang paling unggul. Terus peran Imam Al-Ghazali ini untuk perkembangan peradaban Islam, dia mempunyai kemampuan untuk menyatukan fikih, filsafat dan tasawuf. Imam Al-Ghazali juga salah satu yang membuat buku filsafat gitu, yang dikenal di kalangan filsafat muslim dan non muslim dalam satu kerangka pemikiran yang harmonis. Ia menegaskan bahwa akal atau pikiran manusia dan spiritualnya harus berjalan seimbang seperti itu. Gak boleh berseberangan, jadi harus seimbang, selaras lah. Sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam sekaligus rasional. Melalui karya momentumnya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali membangkitkan kembali perhatian umat terhadap akhlak, pendidikan jiwa, kemudian moral yang menjadi fondasi penting dalam tradisi keilmuan di dalam dunia Islam. Terus kita kepada organisasi yang ada di Indonesia seperti NU atau Nahdlatul Ulama. Ini pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berasal bersama para ulama Nusantara seperti Kiai Abdul Wahab, Casku dan Kiai Haji Bisri Syararudin. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap munculnya gerakan pembaruan di Timur Tengah yang dianggap dapat mengancam tradisi keagamaan Al-Sunnah wal Jamaah. NU berdiri untuk menjaga agar Islam moderat yang bersandar pada 4 mazhab serta mempertahankan tradisi pesantren yang telah mengakar di masyarakat Indonesia seperti itu. Pada masa penjajahan, MU berpikir aktif dalam perjuangan kemerdekaan ya. NU juga memiliki peran dalam pasca penjajahan, termasuk mengeluarkan revolusi jihad yang di 1090-45 yang menyerukan umat Islam membela tanah air dari ancaman penjajah. Setelah Indonesia merdeka, NU terus berkembang sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar, bergerak di bidang pendidikan, dakwah, ekonomi, dan kemanusiaan. Hingga kini NU menjadi kekuatan penting dalam menjaga modernisasi beragama, toleransi, serta keagamaan di Indonesia. Tadi ya udah dijelasin
udah ada dua tokoh ulama yang Bapak jelasin, sama satu organisasi Islam. Bapak minta kepada teman-teman dibuat kelompok. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Cewek-cewek cocok. Iya, iya emang. Sampai dulu. Angkat dulu ya, orang itu. Manis lebih manis. Hasil. Bikin 4 kelompok aja ya, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, laki-laki 4 gitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini Bapak 1, 2, 3-nya mana? 1, 2, Oh 3, ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oh 1, 2, iya kemana? 3, 3. 1, 2, 3, Oh, 1, ini. 2, 3, 4. Bikin 3 kelompok. Ya, jadi cair dulu, Pak. Ya, Ah, bisa aja. Ini apaan? Ah, ini mah. Basreng. Basreng Soalnya Itu tinggal basreng. Nitip batu. bohong. Jika semua bersandar Para yang dalam itu Boleh tutup. kelompok. Jadi cari Kelompok 1 Ada ini. curhat. cari satu tokoh ulama selain yang Bapak tadi sebutin ya. Oke. Kelompok 1 dan 2 mencari tokoh ulama dan menganalisis peran apa yang dia timbulkan dalam perkembangan Islam gitu sampai saat ini. Satu tokoh ya. Ya nggak usah banyak yang kelompok 3. Organisasinya selain NU, Oke. kan tadi NU sudah dijelaskan. Yang selain NU, tokoh organisasinya Hah? Itu 3. Tiganya. yang kelompok 3 yang dijelaskan apa aja, NU aja. NU aja, baru NU aja. Jadi kasih nih. enggak, jadi kalian yang cari Selain itu. selain NU. Tapi bukan Al-Ghazali doang kan? Bukan Iya. dari tokoh Al-Ghazali aja. Iya, bukan Al-Ghazali aja. Iya, Jadi- tapi untuk iya. Oke, parah muridnya, Pak. Iya. Apa aja makan siang kan? Ya, Kita kelompok kita. Satu apa, Pak? tokohnya Tokoh. bebas. Bebas. Mm-mm. Bukan yang Bapak jelasin. Bukan yang Bapak jelasin yang mana aja. Ngerti nggak? Ngerti ngerti. Parah muridnya. Terus Iya. gimana, Pak? Parah muridnya. Cari Aku perkembangannya. Hmm. Peran apa? Peran pengembangan Islam apa yang ulama itu tanamkan gini kan di sampai saat ini teh apa karyanya apa Kalau aja. Al-Ghazali boleh misalkan Al-Ghazali lagi atau nggak boleh yang Nggak boleh yang Bapak jelasin Oke. Oke. Siap selain Ada di modul aku. Modul. Mana? Di nutma pitching. Mau dong. Ditulis di mana, Pak? Ada. Cara udah nyari cara. Apanya? Coba jelasin aja kan nggak usah ditulis, Pak. Tulis. Bapak. Parah. Parah sih. Pulpennya mana? kan belajar Iya, Bapak. Siap. Parah. Dan kontribusi. Siapa mau siapa? Kita siapa aja organisasi? Bohongan ah. Persib. Ahasan, Persib. Persib mah. Persib. Oh, Persib. Wah. Muhammadiyah. Mending nggak mau atau ke Persib. Kita Persib ya. Kok kelas 1? Tadinya mau iya, Cek. Kelompok. Zaitun, Cek. Kita tokoh kan? Selain Al-Ghazali. Iya. Apa yang paling singkat? Organisasi Persis. Organisasi Persib. Saya kontribusinya Kita tokoh. mana nggak di sini? Pendirinya Tulisnya pendirinya sih. Ada ya? benar ya Bapak Pendiri Persib tinggal dulu. Hasan. Bapak tadi Ibnu Sina ada nggak ada ya? nggak ada Ya ada Ibnu Sina. Singkat aja ya Bapak. Ini masih kepanjangan Ibu. Persingkat lagi. Oh, Bapak, Ibu. Tolong aku. Persatuan Bidangnya kedokteran Islam.
Islam. Sok atuh sok saha. Sok saha. Islam apa tuh? Udah Islam. Sok pendirinya. Yang wudhu Hasan. lagi. Hasan. Hasan double S. Tasdid Hasan. Hasan. Utas. Foto mana Hasan? Iya, iya. Muhammad Hasan Nasir. Al-Basri. Udah itu aja sih. Oh, iya lagi. Muhammad Terus Nasir. kontribusi. Enggak, itu Kontribusi. Oh iya. Aku mah Hasan udah di Ini kami di sini kayak Hasan Bandung. dia gitu ini. Sama kayak Kontribusinya kontribusinya iya. Juluki Hasan Poin-poinnya aja. berapa menit lagi terus digadang. Tadinya Mana aja? Tabayun. Beli bakso ini om, beli bakso ini. Oh, iya. ulamanya taman dan Ayo mau lima tadi yang dibilang juga. Gerakan pemulihan. kontribusinya A, B, C gitu. menulis tafsiran Al-Qur'an. Ini mana aja? A, bilang ambil 2, B 2, oh C 2. Kontribusi sama yang doang ya. Namun Al-Qur'an yang menjadi pegangan utama tradisi. Terus ah, Hiji menarik. Aku juga nggak ada. Ghazali, Syafi'i. Maksudnya namanya, terus perannya, terus nanti Peran penting apa dalam perkembangan Islam? peran penting apa dalam perkembangan Islam? Di sini beli online. Iya, udah lama. Cuman salah beli saya pakai kaca. Astagfirullahaladzim. pemikirannya jadi buku-buku di sini masih dipelajari. Dah. Udah bu, bapak. Udah semuanya udah. Dah pak. Mirip si Anissa sana. Buku-bukunya masih Kemana Wino kiri nomor? Kiri atau makanan gitu Iya. Iya. makanan mau urut. Buset. Second. Ih, ya pak kalian. Oh, kalau udah kumpulin. Dah pak. Ada. Udah kesehatan. Di mana tahu babarnya? Oh. Hei, nggak gosip. Anu karo beda. Gua, Faiz. Satu lagi Pak, satu lagi. Anu karo beda guys. Anu masih lebih dari lain Kita orang siapa ya? Emang para beli asap ya? Udah, lebih dari. Oh, Udah Kak. Nih, coba lihat itu baru berapa menit? 3 menit. Baru 17 menit. 3 menit lagi. 3 menit. Lagi ya. Sebelum Bapak pilih ini salah satunya, Oke. ada yang mau mengajukan diri nggak? Kelompok 2. Ih, kelompok 1. Ada hadiahnya enggak? buat Itu apa? bisa dibicarakan. Dia buat apa? Li, mau bicarakan. Mas sering marebunya. Pada gue emang, Pak. Tapi sok. Tapi bang mau aku ge sok atuh bahasa Inggris. Sok, ewang, Pak. Tong bahasa yang cireng aku mah Pak. Sok, ngaji. Gaji dulu teh berapa? So, Malah jangan karena hadiah, Bapak. iya sok ke depan dulu. Iya, Kayak Kelompoknya ajakin ke depan. kelompoknya yakin bani. Kalau mau kelompoknya ajakin. mewakili. Iya Ya, mau. ayo Bapak ayo. Ayo teman-teman. Bapak ayo. Namun saya mah HP wae tata. Oh iya. Aktif Pak, aktif. Oh iya. Aktif. Jaki. Amplop Pak. Jajan. Amplop. Udah. enak. Jelasin. Gimana? Bapak ini Kamu kok nggak sopan sih kamu jawab? Sok. Dia bilang tiup dulu. ini sebagian baca ini. Terus ngomong ke Pak Kampung saat Ini ini. ada ini. Mas sering kemarin buat itu. Iya sok. Ini jelasin dulu. Dari Cepet PKI. Oke, Urusan doang gampang. Kelompok satu. Kelompok 1 di sini Udah. Hasan
Hasan dijuluki Hasan Bandung. Hasan. Hasan Bandung. Kamu ormas apa? Kamu kan Enggak tahu ini punya siapa. itu mah tentang itu mah yang aku. Kan salah ngambil atau Bukan kamu tentang ormas. Itu mah yang aku. Hasan Bandung. Di sini nomor kami membahas PDSIS, Persatuan Ini Islam. cuma kalau mau hadiah ya semuanya harus nerangin Apa-apa. siap per kelompoknya. Untuk pendiri PDSIS itu sendiri yaitu Hasan, Atik Hasan. Dan untuk kontribusinya yang pertama gerakan pemurnian ajaran Islam yang dimana itu bentuk-bentuknya pertama menghilangkan praktik bid'ah, kemudian menegaskan pentingnya nas. Kemudian kontribusi berikutnya adalah pembaruan pemikiran dan tradisi ilmiah. Ada tabayun dan juga ijtihad berbasis dalil. 4 detik lagi. Beres. Udah nulis. Ayo. Alwi mau dijelasin kan? Alwi mau ikut dijelasin? So, Jelasin ini Wi. Mau. Menghilangkan praktik bid'ah. Contohnya kumaha? contoh. Contoh Berikan bid'ah. contoh. Kontribusi nanti menghilangkan praktik bid'ah. Lu kumaha contohna? Maksud menghilangkan praktik bid'ah itu kan bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul. Tapi sekarang ada. Apa tuh? Contohnya sendok, bahkan kan makan pakai tangan. Terus kata sebagian orang, sendok itu bid'ah. Berarti Paris menghilangkan sendok. Maksudnya itu kan contoh kasusnya sendok itu kan tidak ada zaman Rasul. Nah, sebagian golongan jangan makan sendok itu bid'ah. Sendok jangan dimakan. Jangan makan pakai sendok kata bid'ah, tidak ada dari Rasulnya. Salah satunya adalah Mana Paris membid'ahkan itu? salah satu prinsip itu menghilangkan dari bid'ah itu. Masya Kata praktis Allah. tidak boleh Enggak. bid'ahkan itu. Enggak. Jadi versi itu Iya, jadi menghilangkan praktik bid'ah. Jadi Bapak waktunya udah habis. ya jadi ahli versi saya nggak boleh. Jadi menurut Persib boleh gitu. Menurut Paris teh nggak boleh makan pakai Persis. sendok. Lain, sebagian golongan Lain nggak boleh, bid'ah itu boleh. Anu kata Persis dihilangin bid'ahnya apa? Tapi kata persis itu tidak bid'ah itu tuh gitu. Iya. Iya. Pakai sih. Ih, udah duit. Bapak aku mau. gagal. Goceng. Ulangan berarti. Kesempatan hanya datang. Basreng iya 50.000. Ulangan sila pulangan. Itu aja. Kelompok ya mana? Karena kesempatan datangnya kepada orang-orang yang berani. Bapak itu siapa? Kesempatan jarang datangnya 2 kali ya. Ya Pak. Ya aja tapi nggak pernah ada. Itu siapa? Sekiannya yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih atas Perhatian. perhatiannya Oh, yang kepada teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.